Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Hei Tai, hei Tai. Oke. Terima kasih, terima kasih. Kasihan kelimpahan lagi. Ini alam saya. Jadi, baikku baik-baik saja. Tidak. Terima kasih banyak. Ya, masih. Jaga baik-baik lainnya. No, Tuan Li, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dah, masih ada urgent yang harus diselesaikan. Cepat pergi. Yang Mei Beruja, 23 tahun. Gadis biasa yang bekerja serabutan di mana-mana. Kepribadian yang optimis dan ceria. Baik hati dan penyayang. Ibunya meninggal saat melahirkan. Katanya ayahnya masih hidup tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Aku tumbuh besar bersama nenek. Meskipun aku bekerja keras, tapi selalu sial. Nasib buruk. Dia dijuluki Miss Sial. Li Jichengnan, General Manager 25 tahun dari MS Insurance Group. Kepribadian, setia, jujur, bertanggung jawab. Ahli dalam mengkoordinasikan kepentingan yang kompleks. Kayaknya stable. Biasanya tidak banyak tersenyum. Di balik ketangguhannya, sebenarnya tersembunyi hati yang sensitif dan hangat. Lantai 13 sudah sampai. Kamu tidak perlu mengatakan lagi. Aku melakukannya dengan alasan sendiri. Kamu masih banyak yang harus dipelajari dalam bisnis. Jika ingin menjadi general manager sejati, kamu tidak hanya harus memiliki kemampuan. Kamu belajar dari kesalahan. Ayah, kalau ketua tetap bersikeras melakukan ini akan sangat merusak citra perusahaan. Tidak apa-apa. Aku kan pembantu rumah tangga mereka. Dia tidak akan mendengarkan aku soal perusahaan. Lebih baik kamu ikuti saja perintahnya. Aku akan cari kesempatan lain untuk membujuknya. Yang Mei Beauty. Sekretaris, kamu bisa telepon aku kapan saja. Ya, baiklah. Apa kamu sudah terbiasa dengan semuanya? Ya, tidak masalah. Aku hanya belum familiar dengan bisnisnya. Jangan khawatir, pelan-pelan saja. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa tanya aku. Baik, terima kasih. Halo sekretaris, ada paket dari Kelly di resepsionis. Tolong ditandatangani. Hei, kamu bantu aku berikan ini ke Li. Aku akan ambil paketnya. Oke. Terima kasih. Tidak apa. Li, kopi Anda. Kenapa kamu? Aku sia-sia pergi ambil paket. Gelang ada di bawah, jadi aku bawa untukmu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Klik itu. Ada kotak P3K untuk luka berdarah? Ada di lemari itu. Ya, baiklah. Kamu tekan yang benar, itu dia. Aku bisa sendiri. Jangan bergerak, kamu berdarah, tunggu sebentar. Baiklah. Masih sakit? Sudah tidak sakit lagi, terima kasih. Hati-hati ke depannya. Jangan sembuh seperti ini. Kamu tahu kan? Kalau begitu aku akan bersihkan untukmu. Aku pulang dulu. Yang Mayhem, karena kamu sudah di sini. Tolong kirimkan 2 dokumenku ke bagian keuangan seolah-olah. Oh iya. Sekarang Terima kasih. kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa. Sistem telepon. Bayberry. Ada apa, Pak Li? Aku kehilangan catatan tempel yang sangat penting. Kurasa seharusnya tertangkap di sini. Oh, apa ini? Benar. Lucu sekali. Bayberry,
Kamu sebenarnya imut saat malu. Ada apa dengan Pak Lee? Tidak apa-apa, kalau begitu kamu bisa kerjakan dulu. Kalau begitu aku sibuk dulu, Pak Lee. Bukannya kamu pergi membantuku mengambil paket? Mereka salah Emma. Bukan milikmu. Pak Lee, ada apa dengan tanganmu? Ah, tidak apa-apa. Kamu kerja dulu. Halo Pak Xie. Yang Mei tidak akan merebut Pak Lee dariku begitu sampai di perusahaan, kan? Aku terlalu lengah. Lihat Bayberry pura-pura tidak tahu. Pak Lee sepertinya benar-benar terpesona olehnya. Aku harus lebih waspada di masa depan. Pak Lee hati-hati. Biarkan aku membantumu. Pelan-pelan. Tidak apa-apa. Master Zhao, kamu baik-baik saja? Terima kasih. Nomor 6 Bayberry 6 pertanyaan semua dijawab dengan benar. Suruh dia datang kerja tepat waktu besok. Bayberry. Benar-benar spesial. Hei, kamu cari siapa? Halo Pak Tua. Saya ingin bertanya. Apakah ini seorang gadis berusia 20-an? Si Bayberry tinggal di sini. Bayberry ayah. Mereka tinggal di sini. Gadis ini baik. Lembut dan baik hati. Iya, iya. Haha. Aduh, siap, siap. Hei, perusahaan sudah lewat. Kenapa kamu tidak menghentikan mobil? Sudah terlambat. Kenapa tidak ikut aku belanja? Pecker John Macam APA Kamu? Kamu dengar apa yang baru saja aku katakan? Diam, jangan pikir aku akan membiarkanmu mendekatiku. Kamu sudah kehilangan akal sehatmu. Terserah, kamu bosnya, kamu yang berkuasa. Apa yang kamu suka? Nah, baru benar. APA? Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Ketua, tolong tunggu. Ada APA? Ketua, aku baru berbicara dengan Yayasan Amal Sunflower. Xie Dong menghubungi. Dia minta untuk kamu. Pastikan untuk hadir di acara amal malam ini. Para rubah tua itu bersembunyi di balik bendera amal. Jika mereka ingin aku mengirimkan uang, jangan pergi. Ketua Li Zhao. Ketua, kamu sendiri yang berjanji pada Dong Xie sebelumnya. Aku harus pergi ke acara amal malam ini. Selain itu, Dong Xie adalah klien utama perusahaan kita. Kita harus memberinya muka. Oke, mengerti. Aku akan mencoba.
Arbe. Hei. Ada apa, Ketua? Datang. Lihat jealous? Ambil ukuran ini. Ke toko desainer terdekat. Ambil sepasang sepatu edisi terbatas musim ini dan kembali. Oke. Langsung ke tempat acara makan malam Amal. Kamu punya 1 jam. Jika tidak bisa, jangan datang kerja besok. Tunggu sebentar. Hei, tunggu sebentar. Ah, tidak mungkin. Tidak ada satupun taksi di sekitar. Sepertinya kita harus lari. Maaf, maaf. Siap, tidak bisa menghentikannya. Tinggal 10 menit lagi. Ah, maaf, maaf, maaf. Bayberry masuk ke mobil. Tuan Lee. Sepatu ketua ada di sini. Ketua, ini sepatu yang Anda minta. Pegawai toko bilang hanya tersisa 1 pasang. Jadi saya minta pegawai toko mengambilnya untuk Anda. Anda dipecat 5 menit yang lalu. Ah. Kenapa aku? Ketua, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Berusaha sebaik mungkin. Siapa yang bisa membuktikannya untukmu? Saya bisa. Tuan Lee. Jun Chen. Ketua. Saya tidak sengaja melihat Bayberry saat berkendara tadi. Jadi saya mengantarnya mencari toko itu. Memilih ukuran yang tepat. Berkomunikasi dengan pegawai toko. Dia benar-benar tidak berani menyia-nyiakan sedetik pun. Tidak bisa dilakukan dengan baik meski dibantu. Itu semakin membuktikan ketidakmampuanmu. Ketua, saya dalam situasi itu. Saya yakin tidak ada yang bisa kembali tepat waktu. Termasuk Ketua Zizi. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu kepada ketua? Ketua. Saya pasti tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya yakin Ketua bisa menilai. Karyawan yang berdedikasi menyelesaikan tugasnya. Apakah itu sepadan? Jika hanya karena selisih 5 menit. Kehilangan karyawan yang begitu baik. Saya rasa tidak baik melakukan ini. Sifat Ketua sulit ditebak. Kamu tidak takut hari ini? Baik. Tapi hari ini saya khusus minta Tuan Lee mengantar saya pulang. Saya sangat menyesal. Anda benar-benar tidak perlu terlalu sopan. Panggil saja saya si Cheng secara pribadi di masa depan. Bagaimana mungkin? Selalu Tuan Lee dipanggil. Jarang santai, saya sangat gugup karena Anda. Baiklah, kalau begitu, si Cheng. Saya melukai tangan hari ini. Kamu membalut lukaku. Kita juga teman dalam susah. Teman dalam susah. Kalau kamu berteman seperti Tuan Lee, teman-temanmu bisa buka rumah sakit bersama. Ada apa? Oh, tidak. Hanya saja aku sudah lama tidak tersenyum sebahagia ini. Apa karena tekanan kerja? Bukan karena kerja. Kamu lihat aku di atas setiap hari. Aku sebenarnya tidak punya teman. Bagaimana mungkin? Seseorang seperti Tuan Lee pasti dikelilingi banyak teman. Kebanyakan orang berpikir begitu. Aku kenal banyak orang. Tapi tidak ada yang bisa disebut teman. Kalau aku tidak terlalu pandai berkomunikasi dengan orang lain. Aku tidak tahu kenapa. Aku merasa sangat santai dan bahagia saat bersamamu. Baiklah. Kalau begitu, ceritakan padaku jika ada ketidaksenangan di masa depan. Aku akan jadi temanmu. Oh, sungguh? Sungguh? Hei. Kalau begitu, terima kasih Tuan Lee atas pujiannya. Sepertinya aku tidak bisa pergi tanpa pamit hari ini. Berteman dengan seseorang sebesar Tuan Lee. Haruskah aku berterima kasih pada Tuhan? Oh hahaha. Sungguh bahagia bisa berteman denganmu. Aku juga sangat senang. Ayo. Aku teringat sesuatu. Aku ada urusan. Kalau begitu, aku akan beli sesuatu.
Kamu bisa antar aku sampai sini hari ini. Aku dulu. Hei, tunggu sebentar. Aku parkir mobil di pinggir jalan menunggumu. Hei, tidak perlu. Dan kamu tahu, sangat merepotkan bagi perempuan untuk belanja. Jadi kamu bisa pergi dulu, tidak perlu. Ya, sungguh, ya, tidak. Sampai jumpa. Hati-hati. Hila, kamu punya mata enggak? Terima kasih. Hati-hati kalau turun bus nanti. Oke, aku duluan ya. Sampai jumpa. Dah, sampai jumpa. Aha, Kok bisa kamu? Kukira ada orang aneh yang ngikutin aku. aduh. Mana ada orang aneh yang berani ngikutin kamu? Aku cuma mau nyapa aja. Siapa tahu, malah disambut sama tangan tanpa bayanganmu. Bosan. Gerakan tadi keren banget. Siapa namamu? Bisa ajarin aku nggak? Nggak bisa dipelajari. Gimana tahu kalau nggak dicoba? Mau coba? Oak. Beneran mau coba? Kaki merah menginjak Saburo. Aduh, Laveng ganteng banget. Trik apa ini? Kakiku terjebak. Oh, namanya kaki terjebak. Tolong, berhenti lihat. Sih, ya ampun. Aduh. Aduh, hehehe. Terlepas. Lihat kamu. Rusak. Nggak apa-apa. Kenapa nggak sekalian yang satunya juga? Bukannya lebih enak jalan kayak gini? Aku nggak mau. Sini. Serahkan aja ke aku, aduh. Berhenti ngetok. Kok kualitasnya bagus banget? Berhenti ketawa. Kamu nggak ngerti ya? Pokoknya, hal sial ini. Bukan cuma sekali dua kali terjadi. Aku melihat semuanya. Tidak. Bukankah aku orang yang datang untuk mengubah takdirmu? Baunya enak. Wangi wanita. Wangi wanita, milik siapa? Milikku. Milik Mew, Pantas baunya seperti ingin muntah. Aku tidak bisa bernapas. Hahaha. Mau. Hei, aku mau. Apa bedanya baru saat di rumah? Aku punya ponsel. Lihat aku berubah. Hei, oh, jadi aku babi kecil. Apa? Liu Tian datang hari ini. Ya, Apa yang dilakukan di sini? Nyonya Qiu siang ini datang ke rumah kami untuk membuat pangsit. Tidak sengaja. Aku mengusap wajahku dengan tepung. Lalu bel pintu berbunyi. Aku tidak bisa menahan diri untuk memintanya membantu membuka pintu. Tak disangka Li Rutian berdiri di depan pintu. Anda mencari siapa? Hello. Aku petugas keamanan di sini untuk melakukan pemeriksaan. Maaf, apakah ada seseorang bernama Bayberry di sini? Aku ingin membuat catatan. Kenapa Li Wutian tiba-tiba datang? Kamu adalah sekretaris Bai Aoking. Dia pasti datang untuk menyelidiki. Anjak sekretaris hadak API.
Tapi bagaimana nanti? Apakah kalian berdua di perusahaan? Kalian harus berhati-hati. Aku akan berhati-hati. Hari yang sibuk. Aku sangat lelah. Juga memodifikasi kasus nomor 7. Sepertinya malam ini aku tidak ingin tidur. Banyak? Bukankah hanya untuk mengubah rencana? Semuanya sudah dimodifikasi untukmu di sini. Salin saja. Kamu luar biasa, kamu bisa mengubahnya. Buka saja mulutmu. Kamu ubah rencanamu. Aku main dengan ponselku. Hei, nenek, aku baru saja main WeChat goyangkan. Menambahkan banyak gadis imut. Lihat itu hahaha. Jangan gatal melihat foto gadis cantik. Seperti kata pepatah, foto itu adalah foto putri. Aku adalah ubi jalar. Hahaha, apa yang kamu tertawakan? Ayo, itu orang lain. Setidaknya fotonya masih terlihat seperti putri. Dan fotomu seperti ubi jalar. Nenek, aku belum makan pangsit yang kamu masak. Aku pikir pangsit akan enak. Aku baru ini gatal. Kalau ini salah tulis. Pangsit enak. Sayang, pangsitmu yang terbaik. Masih makan, tidak takut dipukuli. Begitu banyak orang bersosialisasi di konferensi amal tadi. Kamu pasti lelah. Hiburan di tempat kerja atau sesuatu. Aku merasa baik-baik saja dengan kelelahan seperti itu. Hanya saja beberapa orang sangat tidak tahu diri. Menyebut Making Pink di depanku lagi. Itu membuatku terjaga sepanjang malam. Ya, itu sangat memalukan bagimu. Meskipun Making Pink itu sudah dikendalikan oleh kita. Tapi ketika aku memikirkannya, aku tidak sabar menunggunya. Apakah kamu ingin menyingkirkannya? Dia sudah cacat. Bukankah mudah baginya untuk mati? Tapi jika dia mati sekarang, kita akan kehilangan banyak. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku hanya ingin kamu memikirkan cara. Ambil semua hartanya. Lalu kita bisa mengabaikannya. Kita akan hidup di dunia hanya kamu dan aku. Belum diubah. Benar. Mengapa kamu tidak masuk ke kamarmu dan mengubahnya? Main computer digital lama. Nanti aku akan berteriak sakit punggung lagi. Aku takut ingin tidur begitu masuk kamar dan melihat tempat tidur. Nenek, kamu harus pergi Tai Chi besok. Istirahatlah lebih awal. UPS, nenek baru saja membuang sampah untukmu. Hehe, tidak tahu kenapa. Hai malam ini. Ada lagi yang bisa aku sampaikan? Apakah itu karena kamu minum kopi siang tadi? Dan ini pertama kalinya kamu minum. Jadi malam ini, kamu jadi susah tidur. Tapi cara API. Selamatkan Mei dari begadang sendirian. Kamu temani dia. Aha, aku tidak tahu kenapa. Aku pikir aduh. Aku tiba-tiba sangat lelah. Permisi, kalian berdua. Maju satu langkah dulu. Oh, selamat tinggal. Aku sangat lelah, selamat malam. Tidur saja, kenapa tidak? Kenapa aku minta kamu temani Mei? Kamu ngantuk. Ayo, anak ini tidak langka. Oh, sayang. Aku pikir aku akan mandi juga. Tabahlah. Berjuang bersama lagi. Oke. Nenek, istirahatlah lebih awal juga. Hei, ayo pergi. Hei, 2012203204204205. Ah, masih tidak ada suara sama sekali. Tidak, ganti posisi. 1234567安时。 Kalau wanita gila itu minta aku temani sehari besok, itu kerja fisik yang berat. Hei, obat menghangat dan obat keringat Mongolia, UPS. Hei. Tidak apa-apa. Oh, sayang.
dengan teknik terampilku. Hei, kamu bisa tidur selama yang kamu mau. Konsentrasi ini seharusnya bisa tidur selama 3 jam. Hahaha, bagus. Aduh. Tutup botolku. Kemana perginya? Panas sekali. Hei. Siapa yang begitu manis? Aku tahu aku haus. Kalau begitu, aku diterima. Sangat keren dan bersemangat, terima kasih. Semangat. Kamu membuatku kaget. Apakah benda ini ada tanggal kedaluarsanya? Masa simpan apa? Aku membeli Coca-Cola ini 2 hari lalu. Apa tidak apa-apa? Hei. Apa ini? Obat Mongolia. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja. Penkan. Jangan membohongiku. Kamu berat. Yes, selesai. Tayan sekarang. Ya. Tidak ada pelajaran sekarang. Mei Simping. Sudah di sini selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak ingin keluar? Asalkan kamu jujur. Ceritakan semua asetmu padaku. Aku akan membebaskanmu. Kami juga akan membantumu mengaturnya untuk sisa hidupmu. Aku selalu yakin bahwa Ketua Bai akan melakukan sesuatu. Ketika Gandum pergi ke luar negeri, aku mengalami kecelakaan mobil. Sangat rahasia dan jahat. Itu nasib burukmu sendiri. Itu kemalanganmu. Xiaoman memiliki ibu seperti kamu. Itu sangat disayangkan. Apa yang kamu katakan? Jangan lihat penampilanmu, kamu berpakaian rapi. Sebenarnya, kamu busuk di dalam. Lebih miskin dariku. Mei Simping, jangan khawatir. Setelah kamu mati, pengacara Anda, apakah Anda akan memeriksa properti Anda dengan jelas? Jangan buang waktu Anda. Jauh sebelum kecelakaan mobil, saya sudah meminta pengacara untuk membuat wasiat. Katakan, siapa penerima manfaat wasiat Anda? Tentu saja itu Gandum. Gandum adalah putri kandungnya. Tunggu sampai saya mati. Hingga sekera alami akan menerbitkan wasiat. Maka Anda akan tahu. Bagaimanapun, hidup saya bukan lagi milik saya. Jika Anda benar-benar ingin tahu, bunuh saya lagi. Tunggu kebenaran terungkap. Mei Qingping, Anda bisa membenci saya, tapi saya melarang Anda menyiksa Gandum. Mei Qingping, ketua grup Mei, terlihat lemah. Saya mengerti. Dia sudah lama menyadari niat Bai Aoking dan Li Wutian. Jika terjadi kecelakaan, dia sengaja berpura-pura sakit dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bai Aoking mengatur untuk beristirahat di rumah kayu di pegunungan, dan diurus oleh pengasuhnya, Bibi Li. Mei Qingping mengharapkan Bibi Li meminjam nama pengasuh. Lebih berhati-hati saat memantau. Tidak berani menunjukkan sedikit pun kelemahan. Hanya mengamati sekeliling. Menunggu kesempatan untuk menggoda Bai Aoking dan Li Wutian. Tembakan terakhir. Dan menunggu kesempatan untuk melawan. DJ OK. Dan seperti Yang Anda lihat. Apakah yang dikatakan trapeze tadi benar atau salah? Mungkin kerja tahu tentang hubungan kita? Jadi wasiat itu dibuat lama di belakang kita. Siapa nama yang tertulis di wasiat ini? Itu tidak mungkin ya. Far Lansdowne. Wanita itu sudah. Tidak. Awalnya, saya hanya peduli merebut kesempatan. Menjadi nyonya rumah kita. Saya tidak peduli sama sekali dengan wanita itu. Akankah dia Wutian? Pergi ke rumah sakit dan periksa.
Bagaimana wanita itu mati tahun itu? Coba lihat sekarang juga. Oke, langsung pergi. Pastikan kamu lihat. Oke. Masuk ke mobil. Masuk ke mobil. Ah. Xiaolan. Kalau aku tahu kamu hamil anakku, aku akan melakukan apa saja untuk mempertahankanmu. Tunjukkan padaku. Proyekku sudah selesai, Nenek. Kakak, aku tertidur tadi malam. Proyeknya belum selesai. Bagaimana kamu akan menjelaskannya ke ketua nanti? UPS, perahu langsung ke jembatan. Ayo sarapan dulu. Mari bicara tentang masa depan. Hehe. Ini semua salahmu. Siapa yang membuatmu baik-baik saja? Kotaknya harus ditaruh di Coca-Cola. Itu membuatku sengsara. Pergi. Kamu pengkhianat. Dan itulah yang terjadi. Ya, tadi malam sebelum tidur, Xiao Bao juga datang padaku dan memintaku mengajarinya tablet. Kala kata demi kata. Ini koreksi dan konversi. Senpai sabar. Benar atau salah? Benar, ada flash disk sebagai bukti. Ambil ini. Terima kasih. Aku membantumu dengan sangat besar. Bagaimana kamu akan membalasnya? Bukankah aku baru memberimu ponsel? Itu yang kubeli dengan gaji sebulan. Apalagi yang kamu mau? Satu kode. Aku dirugikan, aku ham. Lebih banyak kesempatan untuk mengurus hidupmu di masa depan. Bagaimana mereka bisa bingung? Pelit. Hei, aku begadang semalaman untukmu, aduh. Tuan Wei, silakan. Apakah tandu sudah siap? Tuan tidak punya tandu. Kita bisa berjalan ke halte bus seberang. Ambil nomor 20, belok nomor 18 ke Jalan Hongfu dan turun. Lalu hari ini istana untuk bertemu kaisar? Tidak pergi ke istana. Adalah untuk bekerja. Kita harus mencari uang untuk menghidupi diri sendiri. Hei, kenapa kamu tidak melihat 7 wanita yang menemani kamu? Tuan, 7 istrimu sudah pergi bersama angin dan hujan. Kamu bisa beli anjing tunggal sekarang. Anjing tunggal, hehe. Kalau begitu aku tidak bisa membunuh 10 atau 8 lagi. Hahaha. Ya, asalkan kamu mau. Aku tidak tahan lagi sakitnya ditinggalkan wanita. Wei Xiao Bao terobsesi dengan identitas ilusi. Benar-benar menikmati sopan santun lama. Tapi pikiran ditinggalkan 7 wanita. Langsung kehilangan wibawa. Kesal. Yang Mei tahu simpul di hati Xiao Bao. Menghiburnya tepat waktu. Dia mencoba memelihara dunia fantasinya. Semoga dia bisa menghadapi kenyataan dengan berani. Lihat, bahkan jika aku adalah Wei Xiaobao yang asli. Sekarang aku tidak punya rumah, mobil, uang, status, wanita. Kamu harus bekerja sendiri untuk menghidupi diri.
Xiao Bao palsu seperti itu tidak pantas. Aduh, sebenarnya kamu adalah orang biasa di kehidupan nyata. Bukankah itu bagus? APA Bagasna. Karena aku bisa muncul tiba-tiba. Mungkin suatu hari akan tiba-tiba menghilang. Sebenarnya aku bukan orang sama sekali. Aku adalah yang kamu sebut barang palsu. Dimensi kedua virtual sedang membicarakanku. Kamu merasakannya? Apa yang kamu rasakan? Asalkan kamu bisa merasakan detak jantungmu sendiri. Kamu adalah Wei Xiaobao yang asli. Oh. Apa yang kamu lakukan? Belajar menyetir. Seperti kamu masih belajar menyetir. Kalau begitu sekolah mengemudi tidak perlu dibuka. Sekolah mengemudi. Ya, sekolah mengemudi adalah sekolah swasta yang mengajar orang menyetir. Tapi aku punya SIM. Kamu bisa belajar dariku. Berapa kali kamu tes sebelum dapat SIM? Tidak masalah berapa kali kamu mengikuti tes. Yang penting aku punya SIM. Hahaha, lepaskan saja. Aku tidak ingin bertaruh dengan nyawaku. Kakek Zhao, Minum air dulu. minum pelan-pelan. Kamu baik-baik saja tadi? Ya, tidak apa-apa. Tadi, aku hanya pusing sebentar. Sekarang sudah lebih baik. Terima kasih, terima kasih. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hei. Orang ini tidak baik ketika sudah tua. Tidak berhasil. Hei, bagaimana bisa? Kakek Zhao, lihat kamu membuka botol golek untuk diberulang setiap hari. Membuktikan bahwa kamu sehat. Pergi kerja. Jangan buang waktumu. Oh, tidak. Tidak salah lagi. Ayo, mari pergi. Fonjao, aku sudah bilang aku bekerja untuk perusahaan bintang, kan? Jika kamu ada masalah, kamu bisa ceritakan apa saja yang mengganggumu. Ketua, ini rencana yang kamu mau, silahkan lihat. Ya, tidak buruk. Tunggu sampai aku senggang. Ada hal lain? Ya, Aku buru-buru pergi. Bicaralah sambil jalan. ya, baiklah. Kakek Zhao itu membesarkan cucunya sendirian. Angkat dia. Hasilnya, suatu hari aku didiagnosis kanker paru-paru di rumah sakit. Kakek Zhao khawatir. Kalau suatu hari kakek Zhao pergi, Tidak ada yang merawat cucunya. Halo. Hei, kamu dengar? Ya, kenapa kakek Zhao memberitahumu ini? Aduh, kasihan. Xiao. Apakah itu kakek Xiao? Xiao. Kalau aku punya kemampuan, akan berada di sini dengan satu mata saja tahu. Tidak ada tiruan. Kamu buang-buang air liar di sini? Ya, sekarang aku hanya memikirkanmu. Aku melihatmu dan kamu bilang. Aku sudah memutuskan untuk menerima komisi kakek Xiao. Cari sponsor untuknya. Elipolis asuransi. Bahkan jika kakek Xiao pergi, cucunya juga bisa terus sekolah. Sebelum kamu mulai membuang waktuku, kamu harus pergi ke departemen bisnis dulu. kenapa begitu? Pergi dan pinjam polis asuransi untuk dilihat. Kamu tahu betapa tidak masuk akalnya apa yang baru saja kamu katakan. Ketua Mei, aku tahu biasanya dalam kasus seperti ini, orang dengan kanker tidak bisa membeli polis. Tapi itulah mengapa. Dia baru saja mempercayakan perusahaan kita. Tujuan dari keinginan. Bukankah itu hanya membantu yang membutuhkan? Meskipun, aku pikir daftar ini akan menghabiskan uang perusahaan kita. Tapi aku pikir karena ini adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Maka itu bukan masalah. Hanya karena tidak punya uang. Dan intuisimu benar tanpa pertanyaan. Itulah mengapa aku mencari sponsor. Kurangi pengeluaran perusahaan. Selain itu, aku tebak.
Ketua kemungkinan besar tidak akan menerima polis itu. Menurutmu, semua orang dengan kanker datang dan menulis polis. Datang ke bulan baru untuk meminta uang. Kamu pikir perusahaan bulan baru itu seperti apa? Percetakan uang? Tapi situasi Tuan Zhao berbeda. Tidak ada yang berbeda. Kenali tanggung jawabmu sendiri. Jangan hancurkan kepentingan perusahaan karena urusan pribadi. Ketua, bisakah kamu berhenti menantangku? Pekerjaan ini, apakah kamu masih ingin melakukannya sendiri? Oh, sayang, beban kerja Xiao Bao sudah cukup hari ini. Yah, orang ingin berbelanja. Kalau begitu kita nonton film malam ini, oke? Tidak, aku akan menemui kakek Zhao malam ini. Kakek Zhao lebih penting atau aku? Pelanggan pertama. Ini layak untukku. Kita pantas mendapatkan pekerjaan ini. Pekerjaan ini. Aku pantas untuk bosku. Bagaimana menurutmu? Kamu benar sekali. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Silakan masuk. Manajer punya dokumen untuk kamu tinjau. Hei, Manajer Mei. Bisa kamu baca dokumennya sebelum menandatanganinya? Baiklah. Kalau budget mari kita pelajari bersama. Hei, aku mempelajari dokumen resmi dengan koran sekolah. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Manajer Mei, menurutku kamu terlihat sangat baik hari ini. Itu saat aku tidak terlihat baik. Benar sekali. Kurasa aku tidak bisa terlalu sering keluar jika terlalu banyak mendengar. Oh, Manajer Mei. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak menyangka Hanbao tercat. Agak menjilat. Menjanjikan. Kamu langsung pergi ke ketua untuk bicara tentang sponsor. Aduh, aku tidak tahu apakah kamu terlalu berani. Apa otakmu terlalu kecil? Dari mana kamu dapat ilusi itu? Kupikir ketua akan mendengarkanmu. Jawab saja bisnis yang merugi ini. Aku khawatir tubuh kakek Zhao tidak bisa bertahan. Waktu semakin habis. Hanya menyebutkannya dengan tergesa-gesa. Aku tidak menyangka ketua bisa marah seperti itu. Kalau tidak, tunggu saja ketua kembali nanti. Aku akan tanya dia lagi. Oke, mari kita keluar dari ini. Aku akan menanganinya sendiri. Bagaimana kamu menanganinya? Belumkah kamu pergi ke Mesia Oman? Apa bedanya aku dengan ketua? Kenapa kamu tidak membiarkanku terlibat? Hanya karena aku adalah selebriti di sekitar Mei Xiaoman. Dan kamu bahkan bukan apa-apa di depan ketua. Kamu sangat lucu. Pertama kali aku dengar. Menjadi hewan peliharaan jantan masih menjadi orang yang sombong. Ini sulit diubah. Hati-hati dengan pisau di atas kepala, kata Wana. Suatu hari, mungkin itu akan jatuh dan membunuhmu. Lebih baik mati dengan bahagia daripada mati dengan bodoh. Hahaha. Maksudmu aku bodoh? Hahaha, selamat, kamu masih mengerti. Jangan bicara, aku ada urusan. Pergi dulu. Oh, benar. Ngomong, izinkan aku ingatkanmu. Jika tidak ada kebutuhan di perusahaan di masa depan, jangan bertemu lagi. Hindari masalah yang tidak perlu. Ayo pergi. Pergi. Oke. Memang di sekitar Memai. Jadi apa? Aku akan menghalangimu sekarang. Hei, kamu tahu apa? Baru saja, Bayberry dipotong dengan parah oleh ketua. Dia benar-benar dipermalukan. Dai Potong. Dipotong oleh ketua bukan hal baru. Ada apa kali ini? Sepertinya kasus sponsor. Sepertinya Bayberry masih tidak bisa lepas dari posisi sekretaris ketua. Kujukan, aku harus segera pergi. ITU. Sendirian? Hei, Tuan Li. Aku memanfaatkan istirahat untuk menghirup udara segar. Kalau tidak, aku akan di kantor sepanjang hari. Kamu berpikir sama denganku. Aku biasanya punya waktu. Akan datang ke sini untuk makan siang. Sudah makan? Aku baru saja membeli ekstra hari ini. Mau bantu aku menyelesaikannya? Aku tidak lapar. Aku tidak makan siang. Bagaimana aku bisa punya energi untuk bekerja di sore hari? Hei,
Aku akan meminjamkannya padamu. Aku sangat menyesal. Seharusnya aku bertanya padamu. Teman saling membantu. Jangan terlalu ribut. Aku rasa kamu tidak punya banyak energi hari ini. Pekerjaan yang sulit. Atau kamu mengalami masalah? Mungkin belakangan ini terlalu stres. Santai saja. Aku lebih lama mengenal ketua daripada kamu. Seharusnya ketahanan stresku sedikit lebih kuat darimu. Jadi masalah rumit dengan ketua. Tanya saja padaku. Oke, mengerti. Makanlah. Aku tidak bisa makan ini. Ada apa? Yang ini ada selai kenari di dalamnya. Aku alergi terhadap semua buah kering. Aku hampir menjadi pembunuh. Tidak apa-apa, kamu makan saja. Aku punya ham. Tidak ada yang lain. Ya, Terima kasih. ya, rasanya enak. Asi tidak tahan. Kamu tidak tahan. Kamu lepaskan. Ini biaya kursus persiapan ujian masuk perguruan tinggi kamu. Aku akan tidak pergi sekolah biasa, apalagi kursus persiapan yang complicated. Kamu lepaskan. I can aku pergi. Kamu tidak bisa mengambilnya. Lepaskan aku, kamu lepaskan. Aduh. Perterong. Pukul kamu. Pukul. Aku kembali. Dia kembali. Ah, bau apa itu? Wanginya sangat harum. Oh, hidungmu benar-benar tajam. Hei, lihatlah. Nyonya Q memberiku 6 botol anggur berkualitas. Aku tidak tadi minum setengah gelas tadi. Jadi kamu bisa menciumnya? Aroma anggur tidak takut dan sempit. Oke, bagaimana rasanya? Enak. Ya, jadi aku menyiapkan beberapa makanan pembuka. Menunggu kamu dan Xiao Bao kembali. Kenapa Xiao Bao belum kembali? Hei, gadis. Ini anggur merah. Buchenberg? Ah, ngeri. Nenek, aduh. Nenek. Sudah lama cucu kita tidak minum. Ayo, duduk. Ya, Lama tuh. jadi tunggu Xiao Bao pulang. Ya, mari kita minum bersamanya malam ini. Nenek. Jangan sebut nama Xiao Bao di depanku. Dia sangat sombong. Aku sudah memblokir WeChat-nya. Aku tidak ingin berbicara dengannya lagi. Ada APA? Kalian berdua bertengkar? Astaga. Ini semua karena parkiran di sini buruk. Membuatku berjalan jauh dengan sepatu hak tinggi. Sayang. Kenapa kamu begitu munafik? Hanya beberapa langkah saja. Hei, kakek Sao. Kakek Sao. Kakek Sao, ada apa denganmu? Kakek Sao, kakek Sao, kakek Sao, kakek Sao. Bangun, kakek Sao. Kakek Sao, kakek Sao. Kamu harus memanggil rumah sakit. Oke, kakek Sao bangun. Bangun, kakek Sao. Kamu baik-baik saja, kakek Sao? Kakek Sao, kita harus setidaknya periksa dulu. Benar. Aku terlalu bersemangat. Sayal. Rumah inisial. Apa yang terjadi, kakek Sao? Apa yang terjadi dengan kakek Sao? Aduh, hahaha. Tidak mungkin ini sudah tua. Haha, kemampuan minumnya juga menurun. Hanya minum sedikit anggur. Aduh, aku mabuk. Tidak berguna. Ah, ya, Nenek, kita juga tidak pergi keluar. Tidur lebih awal. Sehari awal. Kalau begitu aku juga istirahat. Oke. Aku benar-benar pusing karena minum terlalu banyak. Bagaimana rasanya memegang botol itu? Halo.
Penkan. Wow. Minum seperti ini. Hei, aku masih ingin ini. Tuan akan membantumu mengemas dan memotong. Sebenarnya, buah arbei terlihat cantik. Mulat siri. Kulit putih. Meskipun bukan warna nasional dan aroma alami. Tapi ini juga batu giok kecil. Hanya sedikit lemah. Tidak mungkin. Wei Xiaobao, apa yang kamu pikirkan? Jangan lupa rasa sakit ditinggalkan oleh 7 wanita itu. Penkanaki kantikan. Sentuh lebih sedikit. Rumah perempuan mendengkur, petir, dan guntur. Aduh. Dibandingkan dengan Kak Wang di sebelah, tidak kalah. Hai Kizajadaran. Oke, antarkan Buddha ke barat. Tidurkan kamu. Cukup jujur. Aduh. 1 atau 2 bersama. Yo. UPS, aku baru bilang kamu terlihat baik. Oh sayang. Itu juga monyet betina. Minum begitu banyak. Tidak heran wajahnya begitu merah. Uhohohohoho. Ah. UPS. Beginikah caramu membalas kakekmu? Bobby Busik Bejitu Kazar. Tidak bisakah kamu melakukannya sekaligus? Aduh. Lanjutkan. Nah, nenek, kamu harus bersaksi untukku. Sang Master Mabuk. Sebagai pengawal, aku sudah melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Lihat, benar? Apakah Yang Mei menghalangimu hari ini? Apa sebenarnya yang kamu lakukan sampai membuatnya begitu marah? Hanya karena aku adalah selebriti di sekitar Mei Xiaoman. Dan kamu bahkan bukan apa-apa di depan ketua. Kamu sangat lucu. Pertama kali aku dengar, menjadi hewan peliharaan jantan masih menjadi orang yang sombong. Hati-hati dengan pisau di atas kepala, kata Warna. Oh, mungkin untuk komisi. Dia tidak setuju denganku. Tapi aku juga membicarakan situasinya. Aku tidak menyangka dia akan menghapusku karena ini. By Merwat Mew. Xiaobao, ini adalah buah murbei. Pekerjaan paling lama dan paling stabil yang pernah kulakukan. Aku tahu itu semua karena kamu. Jadi tolong lakukan yang lainnya. Ya, oke. Hei, jangan salah paham. Aku sedang mengumpulkan bukti. Jangan-jangan besok kamu bangun. Salah paham. Aku beritahu kamu bahwa aku melakukan pekerjaanku sebagai bayi. Perhatian. Ada orang di sana. Jangan bergerak, aku akan melakukannya sendiri. Mimi, lihat sendiri. Aku benar-benar mabuk malam ini. Yo, lihat itu. Jadi jangan marahi kami saat menonton video besok. Tapi sekarang aku akan lanjutkan. Aku tahu kamu sangat memperhatikan urusan Tuan Sao belakangan ini. Jadi aku berusaha keras untuk menyelesaikannya. Jadi jangan khawatir. Semuanya ada padaku. Jangan khawatir. Obat mabuk juga sudah kubelikan untukmu. Ingat untuk bangun dan minum besok. Dasar bodoh. Siapa yang mengizinkanmu menambahkanku sebagai teman tanpa izin? Sangat lancang dan kasar. Kau berbianari. Tidak ada kata-kata baik di pagi hari. Tapi video yang kau rekam dengan nenek cukup menyentuh. Tidak bisakah kau melihatnya? Kamu sangat perhatian. Aku pergi membeli obat mabuk. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Oh, itu mudah sekali. Tidak masalah, tidak masalah.
Hei, sangat hati-hati. Apakah kamu sengaja datang untuk berterima kasih padaku? Yupes tidak. Aku baru saja mendengar kamu berkata di video. Ada perkembangan baru dalam urusan Tuan Zhao. Apa maksudmu? Murbei masuk ke mobil. Zicheng. Kencangkan sabuk pengamanmu. Ini dia. Aku tahu kau sudah berlari-lari untuk kakek Zhao belakangan ini. Mencari sponsor untuk memberinya polis asuransi. Ini sponsor pribadiku. Tapi kakek Zhao punya riwayat medis. Sudah didiagnosis kanker. Kecuali perusahaan secara eksplisit mensponsori. Kalau tidak, unit underwriting tidak akan menyetujuinya. Jangan khawatir tentang itu. Polis ini sudah aku tinjau. Ke depan, jika ada tanggung jawab, itu hanya padaku. Tidak, jika begitu. Aku tidak bisa menerimanya lagi. Sejauh yang aku tahu, Wish sudah menerima komisi kakek Zhao. Hanya sekarang. Ini tidak sesederhana polis asuransi bisa menyelesaikan. Ada apa? Ada APA? Ini bukan karena cucu Saudasi. Sambong. Belajar beli iPhone. iPhone? Ahaha, terserah. Pokoknya, Saudasi yang mencuri uang Master Sao. Kabur dari rumah. Hei, lakukan lagi. Master Sao kesal sebelum sakit. Kalau begitu tidak perlu beli asuransi. Pokoknya, ambil asuransi untuk sakit. Tidak akan dibayar jika dibeli. Kodasi. Apa maksudmu? Jadi apa yang terjadi di sini? Cari bajingan itu dulu. Kau tahu di mana Zhao Dazi sekarang? Dia baru-baru ini bergaul dengan geng. Mereka sering berkumpul di pabrik yang ditinggalkan. Ini fotonya. Sekarang kita tahu keberadaannya, mudah untuk menanganinya. Kenapa aku tidak telepon polisi dulu? Tangkap perampok itu. Oke, penggantian. Aku usulkan. Kita akan pergi malam ini. Pasti bawa dia kembali. Biarkan dia melihat. Apa yang kakek Sao lakukan untuknya? Ya, baiklah. Buat dia juga merasa malu. Malu. Kalau dia tahu dia malu, dia akan diselamatkan. Kalau begitu, sudah dikiriskan. Meskipun kasus ini sangat sulit. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Hei, kenapa kamu pergi? Berkemas. Kamu mencari guru Sang? Belum malam. Apa gunanya kamu pergi sekarang? Ya, kita bisa bersiap lebih awal. Diam, kamu akan tinggal dan tetap di markas. Dukung kami kapan saja. Sekarang kita sudah punya pembagian tugas yang jelas. Kalau begitu, rapat ditutup. Lakukan tugas masing-masing. Bersiaplah. Oke. APA. Lan Shichui meninggal saat melahirkan. Bagaimana dengan anaknya? Apakah anaknya masih hidup? Di mana sekarang? Setelah lebih dari 20 tahun, rumah sakit pindah. Tentang keberadaan anak itu, sangat sulit untuk ditemukan. Ini tentang masa depanku dengan Xia Oman. Kalau tidak ketemu, aku tidak tenang. Jangan khawatir. Aku akan berusaha mencari tahu di mana Chulan yang berusia 4 tahun itu. Tidak heran. Tidak heran Mei Qingping sudah seperti itu. Kamu berani menantangku? Mungkin itu pelacur itu melahirkan anak laki-laki untuknya. Makanya dia begitu percaya diri dan ingin bertaruh dengan kita. Yang kita tahu adalah anak itu masih hidup. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Tidak pasti. Terus periksa. Tapi kamu harus ingat. Jangan bingung. Aku melalui banyak kesulitan. Baru bisa naik ke posisi ini. Tidak apa-apa, itu pasti milik kita. Lan. Coba pikir seperti itu. Yang kamu butuhkan sekarang adalah duduk diam. Pegang posisi ketua grup Mei. Selama grup Mei ada di tangan kita, Li Qingming, si lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita harus bekerja lebih keras. Ya. Aku akan segera membuat janji dengan Mai Dawei. Pertama kita perlu tahu ISI surat wasiat ITU. Aku tidak akan membiarkan Mei Qingping memimpin. Mai Dawei bukan orang yang mudah ditangani. Kita harus memikirkannya.
Ayo minum lebih banyak, minum lebih banyak, minum lebih banyak. Ayo lakukan. Bisa buka kartunya? Buka. Flash. Tunggu sebentar, maaf. Aku flus rumah hahaha. Hei, kenapa susah banget kuncinya? Jadi kembali lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Zhao Daji. Siapa Zhao Daji? Kamu siapa? Kamu Zhao Daji? Ayo, ayo, pulang dengan kami. Aku tidak kenal kalian. Ayo, ayo. Ya, Daji. Kakekmu sedang tidak sehat. Jangan main-main dengan telur. Pulang dengan kami. Jangan khawatirkan kakekmu. Bersikap sopan. Apa-apaan ini? Aku tahu betul kondisi kakekku. Bukan urusan orang luar, seperti kalian untuk mengurusnya. Keluar, keluar. Asalkan kamu pulang dengan kami akan segera pergi. Ya, kalau kamu tidak pulang dengan kami, aku akan polisi. Laporkan kamu karena berjudi. APA, kamu mau melaporkan kami, Agui? Aku lihat kamu juga di sini untuk dibayar melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya belum giliranmu datang ke rumahku. Lebih baik kamu pergi. Tunggu sebentar, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Seseorang baru saja mengancamku. Jika aku membiarkanmu pergi seperti ini, bagaimana aku bisa hidup di masa depan? Kenapa kamu tidak minta maaf kepada kami hari ini? Aku belum selesai dengannya hari ini. Aku akan ikut ke neraka bersamamu. Ya. Berhenti. Berhenti memukulmu. Oh. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tetap di dalam untukku. Aku tidak mengganggu. Jangan keluar dan lihat aku bertindak sihat. Cepat, cepat, hehe, ah. Kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Pergi. Hei, lebih baik menyelesaikan musuh daripada membiarkannya. Kenapa aku tidak mengajakmu mandi? Tampan. Si Cheng cepat. Hahaha, bangun. Karena ada dua master di sini. Pukul dia. Aku peringatkan jangan cari Zhao Dazi lagi. Dia akan kembali ke sekolah. Jika kamu terus mengganggu, aku akan panggil polisi dan menangkapmu. Aduh. Ayo, kamu penipu tua. Bukankah kamu bilang tadi teman sejawat saling belajar? Tapi kamu menggunakan tipu daya untuk menipu temanmu. Tidak cukup menarik. Ini dia. Hei Tante, kamu mau kemana? Apa yang kamu mau? Kamu masih terobsesi? Apakah kamu layak dengan kakekmu seperti ini? Kakekku. Dia tidak mengenalku. Kamu, Teman gangstermu mengenalmu. Gunakan trik lama melawanmu. Ini yang kamu sebut teman. Zhang Mawenbao, ini tentang kamu. Kamu duluan. Oh bagus. Ngomong-ngomong, Li Zichen, ini komisi dari rumah sakit baru kita. Kalian agak terlalu berlebihan. Apa yang terjadi dengan tiba-tiba muncul? Kasus permintaanmu. Itu kasus perusahaan. Kenapa kita harus begitu jelas? Lagi pula, Yang Mei punya hubungan baik dengan kakek Zhao secara pribadi. Wajar saja peduli dengan kakek Zhao. Yang Mei, kan? Yan Mei ini?
tidak terlihat terlalu bagus. Itu saudara tiriku. Kamu terlihat agak cengeng. Ini semua salahmu. Berapa banyak ayahmu menderita untukmu? Sekarang aku terkena kanker paru-paru, masih khawatir tentangmu. Maaf, kakekku terkena kanker paru-paru.